Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Keluarga juga sehat? Alhamdulillah kalau sehat semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih bacaan doanya tadi. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima nanti bermanfaat. Anak-anak, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Bu Suli, guru IPS kelas 9. Salam kenal bagi yang belum kenal. Anak-anak, di dalam pembelajaran ini tujuannya adalah agar anak-anak dapat menyebutkan letak benua Asia dan benua lainnya. Sedangkan teknik penilaian yang saya gunakan adalah penugasan dan tes tulis. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di pertemuan yang pertama ini, pelajaran IPS bab 1. Materinya adalah letak benua Asia dan benua lainnya. Silahkan buku paketnya dikeluarkan, alat tulisnya dipersiapkan. Barangkali nanti ada pengertian yang belum kalian pahami, bisa kalian rangkum, bisa kalian catat, bisa kalian garis bawahi. Gimana? Sudah dikeluarkan buku paketnya dan alat-alat tulisnya? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita lanjutkan materi yang pertama, yaitu benua Asia dan benua lainnya. Anak-anak, di dunia ini ada 5 benua besar yang harus kalian ketahui. Dari 5 benua ini ada yang semua wilayah benuanya itu ada di belahan bumi utara dan ada di belahan bumi selatan. Sebelum kita melanjutkan tentang letak benua itu, mungkin anak-anak ada yang tahu apa sih yang dinamakan dengan benua itu? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu, benua itu adalah hamparan daratan yang sangat luas yang ada di atas permukaan bumi. Para ahli geografi ada yang menyebutkan bahwa di dunia itu ada 5 benua besar yang disebut dengan panca benua. Ada pula yang menyebutkan 6 benua. Setelah diketemukannya 5 benua itu, ada satu lagi benua yang ditemukan, yaitu benua yang ke-6. Untuk lebih jelasnya, tolong diperhatikan ke papan tulis. Akan saya tunjukkan satu persatu dari letak masing-masing benua. Dulu di dunia itu, sebelum ada 6 benua ini atau 5 benua yang disebut dengan panca benua, hanya ada satu benua yang maha besar yang dinamakan dengan Pangea.
Kemudian benua-benua itu pecah menjadi 5 benua besar. Tolong diperhatikan. Yang pertama itu ada benua Asia. Ini anak-anak. Nah, benua Asia ini adalah yang saya tunjukkan di peta ini. Adalah benua Asia, merupakan benua yang paling besar, urutan pertama. Disebut juga dengan benua kuning. Yang kedua, urutan yang kedua, yaitu benua Amerika. Benua Amerika ini adalah merupakan benua yang memiliki urutan kedua setelah benua Asia. Selanjutnya, yang ketiga adalah benua Afrika. Benua Afrika menduduki urutan yang ketiga. Disebut juga dengan benua hitam. Sedangkan urutan yang keempat itu adalah benua Eropa. Nah, di sini urutan keempat, Eropa itu adalah merupakan negara maju. Benuanya menduduki urutan keempat. Dan benua yang paling kecil, yang kelima, itu adalah benua Australia. Seperti yang saya katakan tadi, ada benua yang seluruh wilayahnya berada di belahan bumi utara dan ada yang berada di belahan bumi selatan. Semua benua yang wilayahnya berada di belahan bumi utara itu adalah benua Eropa. Karena kalau kita lihat dari letak astronomisnya, garis lintangnya 0 derajat itu adalah berada di sini. Nah, ini adalah garis lintang. Kalau Amerika, wilayah utara ada, selatan ada. Begitu pula Afrika, di utara ada, di selatan ada. Begitu pula Asia, wilayahnya ada di utara dan juga ada di selatan. Makanya satu-satunya benua yang wilayahnya ada di belahan bumi utara hanya benua Eropa. Sedangkan benua yang seluruh wilayahnya yang berada di belahan bumi selatan itu hanyalah benua Australia. Gimana? Bisa difahami dari penjelasan saya? Mungkin ada yang kurang paham, mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Gimana, Nana? Ada yang tanya? Naisha? Paham? Oke. Kalau sudah paham, anak-anak, kalau kalian sudah paham, tolong dibaca bukunya berdasarkan keterangan yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalian bisa membuat kesimpulan dari materi yang telah saya berikan kepada kalian. Misalnya, kesimpulannya saya contohkan. Kalau membuat kesimpulan bahwasannya di dunia ini ada 5 benua besar yang harus kita ketahui, dan masing-masing benua memiliki karakter dan ciri-ciri tersendiri. Bisa difahami juga ya? Mungkin anak-anak bisa membuat kesimpulan yang lain. Silahkan. Baik, sudah selesai membuat kesimpulan? Nah, kalau sudah selesai membuat kesimpulan materi pembelajaran hari ini, saya akhiri sampai di sini dulu, dan anak-anak bisa mempelajari, membaca buku yang sudah dibagikan, yang sudah kalian punyai, atau literasi yang lainnya mengenai
materi berikutnya minggu yang akan datang, yaitu letak astronomis dan letak geografis benua Asia dan benua lainnya. Terima kasih. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.